Marketing itu biasanya jadi sales mau. Sales ya? Iya, sales atau Jualin enggak? produk-produk begitu ya? Iya, jual-jual produk. Jual-jual Atau produk. enggak kalau di kantor gitu biasanya di bagian marketingnya. Ya, di Oh, bagian pemasaran ya kan, pemasaran produknya. iya ya. Bagaimana caranya agar Iya, dagangannya laku, iya. Terus diatur strateginya. diatur strateginya. Seneng kamu begitu? Eh, Senang sih Romo, Seneng juga ya. senang juga. Akhirnya dibalik ya, dari sales Jadi, duniawi menjadi sales kerajaan Allah. wis. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Mantap. Mantap. Hari ini Pojok Iman menghadirkan Andreas Diga gitu ya. Nanti Fadiga, kenalin sini. iya. Andreas Fadiga ya. Lulusan Tarki apa mana nih ya? Lulusan SMA, SMK. SMP Tarki, SMK negeri. SMP-nya Tarki, SMA-nya Negeri. negeri ya. Menghadirkan orang muda yang entah dia mau cerita mengenai pengalaman imannya ketika sebetulnya dia pikir-pikir mau kerja, saudara-saudara, tapi kenapa lalu terpanggil pengen jadi pastor. Nah, kisah ini menarik kalau menjadi sebuah pengalaman iman yang dibagi-bagi, dan ini hanya ada di Pojok Iman, Master of Story. Amin. Lanjut lagi langsung ya. Ya, Fred, Romo. kenalin lah namanya, siapa lengkap, panggilannya, anak keberapa, terus paroki mana gitu, Fred. Silakan. Siap Romo. Perkenalkan saudara-saudara, nama saya Andreas Fadiga Pratama, biasa dipanggil Fadiga. Fadiga kalau kepanjangan Diga gitu. Lalu saya berasal dari paroki Blok Q Kebayoran Baru, Gereja Santa Perawan Maria Ratu. Nah, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya perempuan kelas 5 SD. Gitu Romo. Anak pertama ya, Anak pertama Romo. diizinin pengen jadi pastor gini. Awalnya tidak Romo, berat hati. Siapa Orang yang tua. berat? Dua-duanya. Oh, mama. Karena kan ayah sudah meninggal. Oh, ayah udah meninggal. Iya Romo. Jadi mamamu single parents ya? Iya, sekarang. Oh, iya ya. Pada usia berapa tuh dia meninggal? Ayah meninggal saat saya kelas 4 SD. Oh, pada saat di Tarakanita. Tarakanita 2, ayah sudah dipanggil Tuhan. Iya. Sakit ya? Sakit. Oh, jadi kamu sama adik dibesarkan mama single parents ya? Iya. Oh, keberatan awalnya ya? Awalnya keberatan Romo. Karena apa? Karena nggak ekspektasi aja gitu. Jadi nggak bisa diharapin lagi Iya. dong. Jadi mama ngiranya kan mau masuk SMK terus kerja lanjut. Nah, tapi kok tiba-tiba kepanggil gitu di tengah jalan. Betul. Itu pas SMA. Pas SMK. SMK ya? SMK SMK. apa sih artinya? Sekolah Menengah Kejuruan. Oh, kejuruan. Jadi Iya. kalau dari SMK itu bisa langsung kerja ya? Bisa langsung kerja. SMA kuliah gitu. SMA kuliah. Kamu memang memilih SMK ya waktu itu? Iya, Ya? waktu itu. Jurusan apa tuh? Waktu itu saya jurusan marketing Romo, pemasaran. Oh, pengen jadi apa kalau marketing? Marketing itu biasanya jadi sales Mo. Sales ya? Iya. Sales Jualin atau enggak? produk-produk begitu ya? Iya, jual-jual produk. Jual-jual Atau produk. enggak kalau di kantor gitu biasanya di bagian marketingnya. Oh, Ya, di bagian pemasaran ya kan, pemasaran produknya. iya ya. Bagaimana caranya agar Iya, dagangannya laku, iya. Terus diatur diatur strateginya. strateginya. Seneng kamu begitu? Senang sih Romo, Seneng juga ya. senang juga. Akhirnya dibalik ya, dari sales Jadi, duniawi menjadi sales kerajaan Allah. wis, betul Mo. Kenapa kok tiba-tiba di SMK kamu terpanggil? Itu penting nih di sini. Iya. Awalnya dari pengalaman di Misdina Romo. Oh, Karena sering bertemu dengan Romo, kalau misal tugas kan ketemu Romo, tugas ketemu Romo. Saya juga aktif di gereja, jadi sering dapat tugas pelayanan. Nah, dari situ
saya melihat bahwa kok Romo itu sama umat adem, berbicaranya adem, bijaksana gitu. Terus pakai jubah, kasula yang dilihat-lihat kalau sama orang-orang biasa itu kan keren, terlihat keren gitu. Awalnya memang dari situ Romo. Ya, Tapi itu pas usia berapa ya? itu pas usia 16 hampir 17. Berarti ya di SMK itu Di ya. SMK itu Romo. Waktu SD belum tertarik. SD belum tertarik. Padahal sekolahnya malah di Tarakanita. Tarakanita ya. Iya. Kan ada suster-suster juga itu. Iya. CB ya. Iya, Yang suster biasanya CB. juga dia mempromosi panggilan itu. Iya. Imam maupun suster pasti ya. Tapi waktu di Tarakanita 2, susternya nggak ada waktu itu, nggak jadi kepala sekolah. Oh, Jadi nggak kepala ada. sekolahnya biasa aja, orang Awam guru. ya, Iya, guru biasa ya. guru biasa. Oh, jadi malah belum tertarik tuh. Malah belum tertarik. Cita-citanya apa kalau waktu SD itu? Cita-cita waktu itu saya tertarik sama masinis Romo. Wih, Jadi oh, jadi pengemudi kereta api. betulan ya. Iya. betulan. Kenapa kamu suka masinis? Karena kayaknya pengalaman dari pulang kampung Romo. Hmm, Jadi karena saya kampungnya di Jawa Timur, kampung Jawa ibu Timur saya. ya? Jadi karena saya sering pulang kampung naik kereta api, terus saya merasa nyaman, terus keren gitu. Ya, jadi saya tertarik gitu Romo. Kau pengen jadi masinis kan? Iya. Naik kereta. Iya, naik kereta, pengen jadi yang membawanya, Oh, bawa gitu. penumpang ke tujuannya. Tujuannya ya. Oke, jadi cita-cita itu muncul di SMK. Iya. Panggilannya apa yang menggetarkan Panggilannya waktu itu di SMK itu? Kok pengen tiba-tiba saja tiba-tiba? saya lewat di mading gereja, Hah, terus tiba-tiba lihat poster Wacana Bakti waktu itu. mading, majalah dinding. Iya. Ya. Majalah Lihat dinding, poster poster Wacana Bakti. Wacana Bakti. Nah, Terus di situ saya lagi bingung juga Romo. Saya lagi mikir kuliah atau kerja kan, lanjut gitu. Kelanjutan dari SMA. Tapi terus lihat poster itu kok tiba-tiba kayak ada yang memanggil gitu. Saya lihat tapi pendaftarannya sudah tutup. Oh, udah tutup, Wacana terlambat Bakti waktu itu. dong. Iya, terlambat. Terus saya bingung, saya cari-cari, ternyata ada teman misdinar saya, Nah, seminaris juga, oh, ya di Martoyudan. di Martoyuda. Martoyudan. Terus Lalu masih ada. Terus saya cari-cari, oh ini ada pendaftaran Martoyudan. Terus habis itu saya konsultasi ke Romo. Pertama sih ke teman dulu. Kalau saya mau jadi Romo gimana ya? Yakin kamu gitu. Terus ya saya coba aja gitu. Terus akhirnya konsultasi ke Romo, diomongin ke orang tua, terus disetujui. Bloki ya? Bloki, Ada promo. ada promo. Terus orang tua langsung setuju. Awalnya Nahan-nahan. berat, ya. Jadi kamu bener nih, ini panggilan kamu. Kamu yakin? Kalau misalnya nanti di tengah jalan kamu udah nggak ada rasa lagi, kamu mau keluar, gitu Romo. Tanya gitu. Iya, pertanyaannya kayak Ya tapi pokoknya kan mencoba dulu. Iya. Nggak ada salahnya kan. nah kemudian Ya. orang tua yang masih agak keras dibantu dengan Romo, dijelasin sama Romo. Ini kan mencoba, Iya. tidak ada salahnya mencoba menjawab panggilan Berarti Tuhan. benar apa yang gue ngomongin barusan tuh. Nggak ada salahnya dong mencoba. Betul. Karena ada api ya, ada tertarikan, ada yang manggil tadi di mading ya. Iya. Dika gitu ya. Udah kayak Musa aja kalau Iya. dipanggil. Akhirnya mama setuju dong. Akhirnya setuju. Terus tes. Terus sambil menunggu, ya sambil berserah aja sih Romo. Jadi karena mau mencoba kan, Begitu terima gimana? diterima, wah seneng banget saya Romo. Hmm. Langsung mama juga kaget kan, wah diterima. Ya Hmm. udah. Terus Setahun ya? 6 bulan di sana Romo. Wah, hanya 6 bulan ya? Iya. 6 Karena bulan, masa pandemik karena masa ya. pandemi. Jadi pendidikannya agak beda nih ya. Iya. Biasanya setahun yang aku tahu tuh namanya kelas KPA ya. Kelas KPA. Apa itu KPA? Kelas persiapan atas. Persiapan Jadi, atas. Kalau dari SMP
Kelas persiapan Pertama. pertama ya. KPP. Ini bedanya Bapak Ibu, kalau dari SMP masuk dari KPP, tapi kalau dari luaran SMA atau SMK disebut KPA, kelas persiapan atas, karena mereka udah SMA di luaran. Kalau yang KPP belum SMA, sambil SMA mereka mengembangkan panggilan. Kalau ini dari SMA. Iya. Jadi 6 bulan tuh ya? Ya 6 bulan. Dilanjut online. Online, dari rumah juga? Dari rumah. Tapi terus ke sana juga kan? Iya, 1 minggu. Hah? 1 minggu terakhir. Jadi pendidikannya cuma ada banyak di rumah gitu? Iya, yang semester 2-nya. Semester 2-nya. Kalau yang pertama? Pertama di sana terus 6 bulan. Oh, ada 6 bulan di sana. 6 bulan di sana. Terus 6 bulan di rumah. Ya, semester 2-nya di rumah. Enakan di mana? Di rumah apa di seminari? Tentu enakan di rumah, Romo. Kenapa? Tapi kalau di rumah panggilannya nggak jalan. Nggak jalan. Gitu, Romo. Enaknya bisa bangun siang ya. Iya. Di sana kan bangun diatur. Diatur, Enak langsung banget. ekaristi. Oh gitu ya. Iya. Tapi di rumah ekaristinya gimana tuh? Ekaristi online biasanya, Romo. Dipantau juga nggak? Enggak sih, Romo. Nggak dipantau ya. Iya. Pokoknya ya lo masih ada panggilan apa enggak ya? Kenapa milih Jakarta? Karena awalnya saya memilih Yesuit. Tapi tidak direkomendasi Romo Rektor, lalu saya disuruh menimbang apakah mau lanjut Yesuit tapi lewat Prompang atau direkomendasikan tapi ke Projo Jakarta. Begitu. Lalu saya menimbang-nimbang, pada akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa saya ingin masuk ke Projo Jakarta. Karena dari sinilah saya berasal, dari Jakarta tentunya kan, dari Jakarta, dan saya ingin mengabdi pada keuskupan saya sendiri, membantu merawatnya. Dan saya juga dengar-dengar kalau keuskupan Jakarta kekurangan imam, jadi saya semakin memilih ke Projo Jakarta. Gitu. Semakin terdorong. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu. Yang Proja. Oke, kamu ada pesan nggak untuk anak-anak muda? Pesan untuk anak-anak muda, ini aja sih, Romo. Kalau misalnya kita ada panggilan sedikit pun, kecil apapun, misalnya dari tadi pengalaman saya yang melihat mading, terus melihat Romo, oh ini keren, adem, itu silahkan dicoba, silahkan mencoba, dikonsultasikan ke Romo Paroki, dikonsul ke orang tua juga. Bagaimana kalau mau mencoba menanggapi panggilan Tuhan gitu. Jadi jangan ragu, tetap berani dan nyemplung ya. Berani nyemplung. Itu untuk anak-anak mudanya. Untuk orang tua ada? Untuk orang tua, kalau untuk orang tua kan kamu mengalami diri sempat mama agak berat. Kalau untuk orang tua gimana? Mungkin untuk orang tua perlu mengerti apa yang anaknya butuhkan. Jadi berusaha menyemangati, berusaha mendukung dengan sepenuh hati, gitu Roh. Apapun yang dipilih asalkan baik pasti. Ya. Gak mungkin orang tua juga menginginkan yang tidak baik sama anaknya. Tentu Romo. Ya kan? Jadi ibaratnya ya orang tua dan anak saling dialog dong ya. Iya. Mengkomunikasikan, saling mendorong, mendukung, mendukung. Baik, terima kasih Frater Diga, luar biasa. Lulusan Tarki ini ya. Tarki apa kan udah 1, 2, 3. TK Tarki 2, SD Tarki 2, SMP Tarki 1. Oh gitu ya. Gitu. Luar biasa, mantap terus ya. Mantap. Semoga cita-cita Frater tercapai untuk menggapai imamat yang mulia. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, itulah Pojok Iman. Kita kisah-kisah kehidupan dari pengalaman Frater Diga khususnya ya. Dari yang dulu lengah dengan panggilan, tiba-tiba ada suara dalam batinnya. Hanya gara-gara membaca majalah dinding gitu ya. Hanya kayak gitu aja seperti ada daya dorong.
maka kita sadar bahwa panggilan itu hadir dimanapun juga. Bapak Ibu, teman-teman muda, saudara yang terkasih, akhirnya makan ketupat, minumnya jus, kita bilang cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Mantap. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.